Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Saat ini suhu di luar itu lagi minus 8, feels like-nya tuh minus 10 karena dipertimbangkan dengan adanya angin. Dan makanya kenapa gua pakai jaket tebal dan juga pakai kupluk nih. Oke, dalam video kali ini gua pengen diskusi kepada kalian mengenai kata-kata yang lagi trending saat ini nih ya, dalam beberapa minggu terakhir ini di bulan Februari, yaitu kabur aja dulu. Waduh ya. Nah ini kayaknya lagi hot-hotnya nih ya. Sampai ada cukup banyak orang yang nanya-nanya ke gua mengenai kalau cara pindah ke Kanada ini bagaimana. Nah gua pengen share apa yang menjadi pendapat gua mengenai kabur aja dulu ini. Gua cukup mengerti kenapa banyak dari anak-anak muda ataupun bukan hanya anak muda saja ya, mungkin yang sudah berkeluarga juga pengen pindah ke luar negeri. Melihat kondisi ekonominya yang lagi kurang baik di Indonesia, kondisi politik juga yang lagi kurang kondusif ya kan, karena gua dengar berita tuh ada mahasiswa turun ke jalan, demo-demo segala. Jadinya cukup dimengerti lah kenapa banyak di antara kalian yang ingin pindah ke luar negeri. Hal ini tuh lucu juga sih ya, karena kalau ketika Indonesia lagi fine-fine aja, secara ekonomi politiknya tuh lagi stabil, akan sedikit deh ya yang nanya-nanya ke gua. Tapi kalau kondisinya lagi nggak enak, biasanya tuh banyak yang nanya-nanya ke gua. Contohnya tuh pemilihan gubernur waktu yang Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu kalah. Nah itu rame, banyak yang nanya-nanya ke gua cara pindah ke Kanada. Setelah itu berjalan dengan adem ayem aja. Terus nggak lama COVID. Nah pas saat COVID mulai tuh banyak-banyak yang nanya lagi ke gua. Karena katanya bilang penanggulangan COVID di Indonesia itu kurang baik lah. Ya macam-macam lah ya alasannya. Nah setelah itu mulai adem ayem lagi. Nah kemarin ketika pemilihan umum mulai banyak yang nanya-nanya ke gua lagi. Nah tapi setelah itu adem ayem lagi. Nah sekarang nih ya kondisinya dengan adanya hashtag kabur aja dulu, banyak lagi yang nanya-nanya ke gua. Nah jadinya gua tuh cukup bingung juga sih ya. Ini sebenarnya yang pengen pindah ke Kanada ini hanya sekedar ingin kabur aja, hanya sekedar emosional saja, atau sebenarnya mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk pindah ke luar negeri. Nah, gue pengen share apa yang menjadi unek-unek gue nih guys. Oke, kalau menurut gue pribadi, mengenai kabur aja dulu, itu kesannya itu negatif guys. Nah, kata kabur itu aja kalau menurut gue pribadi itu udah negatif ya. Maksudnya kabur itu kan banyakan dipakai kalau misalkan nih, ada maling nih, udah mau ketangkep, dia kabur dulu ah. Ataupun kita mau ditilang sama polisi. Nah, kita mobil kita atau motor kita kabur dulu ah supaya nggak kena tilang. Belum lagi kalau dengan kata aja dulu ditambahin. Aja dulu itu kan berarti hanya sementara dulu nih ya. Ah gue kabur aja dulu deh, sementara dulu deh. Nanti kalau suasananya udah lebih membaik, gue akan kembali lagi ke Indonesia. Nah jadi ini kesannya itu kalau Indonesianya lagi nggak enak, gue akan kabur. Tapi nanti kalau kondisinya Indonesia enak, baru gue akan balik lagi. Berarti hanya mau yang manis-manisnya saja dong dengan Indonesia. Jadi kesannya kabur aja dulu tuh kita hanya memikirkan sesuatu yang short term atau jangka pendek ya. Padahal migrasi ke luar negeri itu bukan sesuatu yang simple guys. Ini menyangkut masa depan kita. Untuk kalian ketahui bahwa pindah ke luar negeri itu tidak seindah dari postingan-postingan orang-orang yang menjadi YouTuber ataupun yang suka posting-posting di TikTok, di Instagram, di sosial media seperti Facebook ya. Karena yang mereka tampilkan itu biasanya kebanyakan mengenai yang enak-enaknya saja dari hidup di luar negeri. Tapi mereka tidak akan menggambarkan atau mengekspos kondisi mereka kalau lagi bersusah-susah payah ya kan. Jangan sampai kalian nanti akan keluar dari lubang singa dan masuk ke lubang macan guys ya. Nah, seperti yang udah gue sering share kepada kalian semua, ada beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan kalau kalian mau pindah ke luar negeri. Yang pertama itu berkaitan dengan kalau kalian tinggalnya di negara barat ya, seperti di Kanada, Australia atau Amerika, mostly segala sesuatunya itu kita kerjakan sendiri. Kecuali kalau kita memang dari Indonesianya itu bawa duit banyak banget. Nah contohnya itu seperti apa sih? Yang ngepel sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Kalau sampai kalian malas masak, biasanya sih biaya hidupnya akan mahal. Karena beli makanan-makanan matang itu kebanyakan mahal guys. Lalu yang kedua, kalau kalian malas bersih-bersih,
Di sini kalau panggil pembantu untuk bersih-bersih, waduh itu tarifnya aja udah berapa puluh dolar tuh per jamnya. Nah, jadinya cukup mahal guys. Nah, hal seperti itu tuh jangan kalian anggap sepele guys. Ketika menjalaninya itu lumayan loh, karena secara fisik kita capai, secara waktu juga itu time consuming, dan secara mental juga kadang-kadang kita nanti juga kepikiran nih, aduh kalau di Indonesia gue kayaknya nggak perlu cuci mobil nih. Gue tinggal ke tempat cuci mobil, bayar berapa puluh ribu, bersih mobil sampai dalam-dalamnya. Ataupun gue mungkin di Indonesia mah ada pembantu, jadi ada mbak yang masakin buat gue. Nah itu tuh bisa menjadi faktor yang negatif buat kalian nantinya. Lalu dalam seri Kabur Aja Dulu itu kan kebanyakan dari anak-anak muda itu ingin pindah ke luar negeri karena ingin memperbaiki taraf hidup mereka ya. Ingat guys, kalau kalian pindah ke negaranya seperti Kanada, dimana secara gaji itu waduh kelihatannya akan dibayar dolar nih. Dimana dolar Kanada ini nggak tahu sekarang udah sampai 12.000 ya. Wah, gue akan mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi lo orang jangan lupa bahwa biaya hidupnya pun di sini dolar. Nah, kalau kalian tinggalnya di kota yang besar seperti Toronto, guys, itu biaya hidupnya tuh mahal. Dan salah satu biaya hidup yang paling mahal itu ialah biaya sewa ya atau rent. Nah, di luar itu saat ini tuh kondisinya juga lagi nggak fine-fine aja secara ekonomi di Kanada. Karena kenapa? Biaya groceries ya, biaya belanja bulanan atau mingguan di sini itu juga udah naik banyak, guys. Ya, seperti dalam video-video lainnya yang gue sering share kepada kalian. Harga-harga barang itu udah naik banyak. Dan juga kalau kalian mau nyetir di sini, sekarang ini juga harga mobil jadi mahal banget. Contohnya itu waktu tahun 2020 sebelum Covid, harga Toyota Corolla ya. Toyota Corolla tuh di sini mobil umum sebenarnya ya, bukan mobil mewah. Itu gue masih dapat yang harganya sekitar 20 ribuan lah kalau yang seri standar. Sekarang guys itu sekitar 35 ribuan untuk Toyota Corolla. Bayangin udah naiknya berkali-kali lipat. Belum juga bensin di sini sangat mahal ya. $1,5 lah guys. Dan juga kalau kalian nyetir nanti ada bayar biaya asuransinya. Nah jadi walaupun penghasilan kalian dolar, tapi biaya pengeluarannya juga dalam dolar dan cukup besar juga. Jadi kalian harus mengingat hal itu. Jangan apa-apa dikonversikan dengan rupiah ya. Lalu ketika kalian pindah ke luar negeri, kalian juga mesti perhatikan negara yang kalian tuju. Kondisi ekonominya lagi sehat juga atau tidak. Jangan sampai seperti yang tadi gue udah bilang ke kalian semua. Kalian pindah dari lubang singa ke lubang macan. Misalkan di Indonesia kondisi ekonominya lagi kurang oke. Ternyata kalian pindah ke negara yang kondisi ekonominya juga lagi kurang oke. Nah kalau begitu kejadiannya, malah jadi pusing kalian ya kan. Berkaitan dengan hal itu, kondisi ekonomi Kanada pun saat ini juga lagi tidak baik-baik saja guys. Seperti yang gue pernah share dalam video sebelumnya ya. Kondisi saat ini di bulan Februari ini, secara ekonomi Kanada ini lagi ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena pemerintahan Amerika di bawah Presiden Donald Trump ini sedang mengancam akan mengenakan tarif 25% guys dari setiap produk yang diimpor oleh perusahaan di Amerika dari Kanada. Nah ini tuh dampaknya akan sangat besar sekali guys. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan di Kanada itu hidup ekonominya karena kebanyakan dari mereka mengekspor barang-barangnya ke Amerika. Nah kalau sampai orderannya itu sepi, ya tentu saja banyak perusahaan di Kanada yang akan mengurangi produksinya. Dan biasanya dampak utamanya ialah pengurangan karyawan atau PHK besar-besaran guys. Nah kalian nanti pindah dari Indonesia karena di Indonesia alasannya susah cari kerja. Pindah ke Kanada di mana Kanada lagi banyak PHK besar-besaran. Nah jadinya mumet kan? Gue sih terus terang bukannya mau melarang kalian semua untuk pindah ke luar negeri. Boleh aja mau pindah ke luar negeri, sesuaikan dengan preference kalian. Tapi kalian harus mempertimbangkan beberapa hal dengan masak. Yang pertama itu secara mental guys. Seperti yang tadi gue jelaskan, di sini tuh apa-apa kita harus kerjakan sendiri. Belum kita nanti di sini tuh akan menghadapi weather yang super dingin. Lonely juga karena kalian mungkin nanti nggak punya sanak saudara di sini. Apakah secara mental kalian udah siap? Lalu yang kedua itu berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Kalau menurut gue pribadi, kalau kalian mau pindah ke luar negeri, itu harus mempunyai tujuan jangka panjang yang mantep. Jangan hanya karena FOMO ya. Kayaknya kabur aja dulu nih lagi ngetren. Ya udah deh, gue juga akan pindah ke luar negeri
Nah, jangan karena itu guys. Tapi kalian benar-benar harus firm. Kalian mempunyai tujuan jangka panjang. Nah, gue pernah share hal ini ya dalam video sebelumnya. Gue gak mau NATO ya, no action atau talk only. Tapi kalau gue itu pindah ke luar negeri, gue pindah ke Kanada karena memang gue tujuan jangka panjangnya itu salah satunya itu ialah untuk anak. Karena gue pengen anak gue bisa kuliah di university yang top 100 di dunia. Dan kalau gue di Indonesia, gue mau sekolahin anak gue ke luar negeri nantinya, itu gue bisa habiskan duit bermiliar-miliar. Gue gak sanggup. Makanya gue pindah ke Kanada. Dan gue menjadi permanen residen di sini. Supaya gue bisa bayar kuliah anak gue dengan harga domestik. Nah, itu salah satu contoh tujuan jangka panjang. Nah, dan yang terpenting menurut gue ialah kalian mesti coba gumuli. Apakah planning kalian ini sesuai dengan kehendak yang di atas? Jangan lupa, tanpa adanya restu atau izin dari yang di atas, tentu saja plan kalian mau bikin sematang apapun, itu nanti bisa gagal guys. Ya, jadi kalian mesti pertimbangkan dengan masak-masak. Oke? Oke guys, menurut kalian bagaimana? Apakah ada beberapa hal yang mesti harus ditambahkan atau dikurangkan dari komentar gua? Silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Kembali lagi ya, ingat ya bahwa gua ini bukan agen imigrasi, gua bukan immigration lawyer, gua bukan agen tenaga kerja. Gua hanya salah satu dari ribuan diaspora Indonesia yang ada di Toronto, dan gua hanya kelas pekerja biasa. Dan gua hanya share apa yang menjadi opini gua pribadi ya, berdasarkan apa yang gua jalani dalam kehidupan gua sehari-hari. Oke guys, gua nggak memberikan legal advice atau legal opinion sama sekali ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, bye.